Itu sebetulnya pembahasan yang berkaitan sih. Murokobah sama itu tadi ya, akal itu. Hanya bedanya kalau yang akal itu dari ilmu kalam ya, teologi. Kalau yang murokobah itu sebetulnya teologinya orang tasawuf gitu. Jadi paham ya. Jadi ada dua ulama nih, satu ahli ilmu kalam, satu ahli tasawuf. Ya, yang ahli kalam itu pakainya itu tadi yang peran akal. Kalau yang ahli tasawuf pakainya murokobah atau peran hati. Paham ya? Jadi yang satunya pakai hati, yang satunya pakai akal. Sama, intinya sama. Mereka dua-duanya sama-sama ingin memahami tentang Allah. Hanya bedanya kalau di tasawuf itu menggunakan istilahnya murokobah, perannya yang dipakai itu hati. Tapi kalau yang ilmu kalam itu memahami Gusti Allah menggunakan akal. Gitu. Tapi akhirnya orang-orang ilmu kalam itu, ulama ahli kalam itu akhirnya kan mempertentangkan itu tadi antara akal dan wahyu itu kan. Antara wahyu itu berarti Quran atau hadis, sementara akal itu ya pikiran lah ya. Kita nyebutnya pikiran atau akal atau otak. Jadi murokobah muro apa mura ro fathah itu rotor iya kan ro kan gini alif fathah a ba fathah ba sa fathah sa jim fathah ja ro fathah harusnya kan ra ya. Kenapa ro fathah jadinya ro gitu, saya juga kadang aneh loh. Makanya ada yang dulu saya pernah ngaji dengan kiai itu rohnya tetap ra, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang mengatakan roh fathah tetap ra gitu. Murah, termasuk kof juga begitu kan? Kenapa kof di fathah jadi ko gitu, bukan k gitu. Iya kan, iya kan. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Murokobah. Enaknya pakai ro sih, pakai murokobah. Ini berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Ro, kof, ba. Ya. Rokoba apa? Tahu nggak? Yang pernah bahasa Arab, rokoba artinya apa? Itu Pak, yang pernah belajar bahasa Arab coba. Rokoba artinya apa? Rokoba itu kalau nggak salah ya dekat artinya. Terus nanti menjadi rokoba atau saling mendekat. Jadi sekali lagi kalau murokobah itu pakainya hati, yang dipakai hati bukan pikiran. Karena ini pelajarannya atau ajarannya orang-orang tasawuf, jadi yang dipakai itu hati. Murokobah itu pakainya hati. Jadi perasaan. Kita merasakan sangat dekat dengan Allah, kayak gitu. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Jadi gini tadi, kalau murokobah nanti yang paling rasanya paling peka itu jadi paling apa namanya, paling pinter. Sebaliknya kalau di ilmu kalam yang akalnya paling pinter itu paling pinter, yang akalnya paling jenius itu jadi yang paling pinter, yang paling paham. Tapi kalau di sini murokobah yang hatinya paling peka atau paling bersih itu yang menjadi yang paling pinter. Kalau kita kan biasa ya merasakan gerak begini kan
kita menggerakkan sendiri gitu kan, jalan ya jalan sendiri gitu. Tapi bagi orang-orang yang hatinya peka, itu begitu menggerakkan tangan ini merasakan nggak bisa bergerak gitu. Ini ada yang menggerakkan gitu. Itu bagi orang-orang yang hatinya peka loh. Jadi kuncinya di situ, kepekaan hati. Terus tadi pertanyaannya gimana ya? Kalau orang yang muraqabah itu apakah masih berbuat dosa? Gitu kan? Ya masih saja. Gini, kalau dosa secara fikih atau secara syariat itu enggak ya. Dosa secara syariat itu enggak. Tapi dosa secara hakikat itu masih iya. Karena kan bagi orang-orang yang sudah muraqabah, nunggu azan lah, terganggu suaranya. Silakan duduk, Mbak. Tanda tanya 2 kali berarti. Itu dikasih kertas untuk tanda tangan. Jadi dosa itu ada dosa secara syariat. Secara syariat itu dosa yang ada di buku-buku fikih itu kan, kitab-kitab fikih, mencuri, membunuh. Ya itulah yang pokoknya yang kita selama ini ngaji di kitab-kitab itu dosa-dosa syariat, secara syariat. Kalau dosa secara hakikat kan itu dosa kaitannya hubungannya dengan manusia dengan Allah ya. Jadi orang-orang yang tingkatannya sudah muraqabahnya ke sana tinggi, ya bisa jadi sholatnya pun dalam keadaan lagi melakukan dosa gitu. Jadi artinya gini, dia sholat tapi memikirkan yang lain gitu. Itu kan dosa juga. Tapi ya sholatnya sama, gerakannya sama, tapi hatinya ya secara fikih itu sah. Tapi kan secara hakikat nggak tahu kita. Nah ya itu kan tidak membatalkan, secara fikih tidak membatalkan sholat. Iya. Secara fikih kan tidak membatalkan sholat. Tapi hakikatnya kita nggak tahu. Masalahnya di situ. Lah ya. itu argumentasi cangkem melek ya. Iya betul. Itu argumentasinya cangkem melek ya, cara Gus Bah itu cangkem melek ya. Jadi kalau secara hakikat orang yang muraqabah ya masih bisa berdosa. Terutama itu tadi ketika sholat, kemudian pikirannya lupa atau jadi harusnya mengingat Allah tapi jadi mengingat hutang atau mengingat pempeannya kudu dintasi dan seterusnya kan itu kan berdosa juga itu. Tapi secara hakikat. Secara syariat enggak dosa. Itu kalau muraqabah itu sederhana sekali ya. Penjelasannya sederhana tapi prakteknya sulit. Karena ini kaitannya tasawuf dan tasawuf itu kaitannya thariqah. Jadi ya terus terang saya mendapatkan pelajaran muraqabah ya ketika saya ikut thariqah. Baru saya bisa sedikit demi sedikit paham, oh muraqabah itu ternyata begini. Meskipun kadang ya sulit dijelaskan juga ya, karena itu berkaitan dengan perasaan. Ya mirip-mirip kalian jatuh cinta lah, tapi kalau jatuh cinta kan dengan orang, kalau ini jatuh cinta tapi dengan Tuhan. Mirip-mirip gitulah. Terbayang-bayang gitu kan, terbayang-bayang. Ya persis mirip jatuh cinta itu, mirip. Tapi jatuh cinta kepada Allah atau kepada Tuhan itu. Jadi kalau kita jatuh cinta kan setiap perbuatan yang dipersembahkan untuk si dia kan.
rela apa namanya, ya pengen diperhatikan si dia, cari perhatian terus. Lah iya, termasuk rela berkorban loh. Iya, memberikan yang terbaik, rela berkorban, rela perih, rela sakit, kayak gitu. Itu muraqabah ya sama dengan itu. Itu ya, itu muraqabah. Kalau yang kita kembali ke yang ilmu kalam itu tadi. Jadi kalau ilmu kalam itu kan ilmu akal ya, kembali ke ilmu akal. Ilmu yang um, dominasinya atau pembahasannya didominasi oleh pembahasan akal. Makanya orang-orang ahli kalam itu kan ada perdebatan, itu berdebat. Manusia mengetahui Tuhan itu lewat Quran atau lewat akal, aslinya di situ. Awalnya dari situ perdebatannya. Apakah orang mengetahui Tuhan? Selama ini kalian mengetahui Tuhan itu lewat mana? Lewat siapa? Saya. Ya. Sendiri. Keyakinan iman itu ada sendiri. Enggak, maksudnya gini, mengetahui Tuhan loh, bukan iman dulu, mengetahui Tuhan dulu. Gini maksudnya gini. Atau gini, pertama kali kalian kenal Tuhan itu dari siapa? Dari mana? Lah iya kan? Lah ya orang tua kan? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari orang tuanya lagi. Ya itu kan namanya itu dari riwayat ya, atau dari ya turun temurun atau riwayat. Itu yang dimaksud mengetahui Allah itu dengan wahyu, atau tapi dah wahyu, betul. Tapi kalau orang yang misalnya gini, cerita Nabi Ibrahim yang waktu kecil sudah diasingkan atau dibuang ke gua itu kan. Pernah kan dengar kisah Nabi Ibrahim? Ya itu waktu sudah dewasa, waktu kecilnya siapa Nabi Musa ya? Sorry. Musa apa Ibrahim ya? Kayaknya Nabi Ibrahim loh. Nabi Ibrahim itu oleh orang tuanya waktu lahir loh, waktu baru lahir itu dibawa ke gua. Ditinggal di gua. Setelah beliau menginjak usia dewasa, mulai berpikir, dia bertanya-tanya tentang Tuhan. Ia mencari Tuhan. Nah, kan dia nggak dapat informasi apapun dari manapun. Jadi kalau dia Nabi Ibrahim itu murni mengetahui Tuhan itu lewat akalnya. Jadi ada orang yang mengetahui Tuhan lewat akalnya, tapi kalau kita kan yang terlanjur hidup di negara mayoritas Islam, orang tuanya Muslim, lingkungannya Islam dan sebagainya kan, iya, mengetahui Tuhannya lewat riwayat-riwayat itu atau lewat wahyu itu. Nah, yang tadi dibahas itu kesimpulannya para ulama-ulama ahli kalam tadi. Kalau ulama-ulama itu kan punya aliran atau punya geng gitu ya. Kalau gengnya Mu'tazilah itu tadi itu mengetahui manusia bisa mengetahui Tuhan hanya melalui akal. Contohnya Nabi Ibrahim itu. Kalau menurut gengnya Imam Asy'ari itu enggak, manusia itu manusia bisa mengetahui Tuhan lewat akal, tapi wahyu itu lebih dominan. Kayak gitu kan. Lewat gengnya Imam Asy'ari dan Imam Abu Hasan al Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi. Itu yang menjadi yang pemahamannya dianut oleh ulama aswaja. Itu kan Imam Abu Hasan al Asy'ari dan Ibu Mansur al Maturidi. Abu Mansur al Maturidi, Abu Hasan al
Ari. Yang satunya Abu Mansur. Maturid. Gimana ya tulisannya ya? Arabnya saya lupa Arabnya. Pakai Indonesia aja lah, jangan sok-sokan Arab lah ya. Saya jadi malu. Abu Hasan. Kalau ini yang dikenal dengan ulama ahli sunnah atau aswaja. Nanti ada ulama namanya Wasil. Dan Al-Jubai. Terus gurunya Imam Abu Hasan siapa ya? Saya lupa. Gurunya Imam Abu Hasan. Ini yang kemudian dikenal orang-orang Mu'tazilah itu. Orang-orang Mu'tazilah itu yang manusia bisa mengetahui Tuhan lewat akal. Atau manusia bisa mengetahui Tuhan lewat akal. Tanpa wahyu, manusia pun bisa tahu adanya Tuhan. Kayak gitu. Itu sebetulnya hanya untuk membedakan sih. Kita belajar itu hanya untuk memetakan, oh, peta pemikiran ahli sunnah itu begini. Gitu. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kayak gitu. Mu'tazilah sekarang sudah nggak ada pengikutnya. Tapi kalau orang-orang yang terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ya masih ada, tapi 1-2 orang. Tapi kalau secara organisasi nggak ada sekarang. Karena itu urusan politik ya, sejarah berkaitan dengan politik. Dulu waktu kerajaan Abbasiyah, awal-awal Abbasiyah berkuasa, itu Mu'tazilah dijadikan sebagai kalau sekarang ya paham negara gitu. Atau iya, sebagai keyakinan resmi negara. Orang-orang yang bertentangan dengan Mu'tazilah akan dikejar itu, dibunuh itu. Zaman dahulu di orang-orang Baghdad sana. Iya kayak gitulah. Kalau sekarang begitu. Kalau di Indonesia kan Pancasila sekarang. Dan sebaliknya, di perkembangan berikutnya itu kebalikannya. Ahli sunnah itu yang dijadikan sebagai paham negara di Abbasiyah itu. Dan sebaliknya orang-orang Mu'tazilah itu dikejar itu, dicari, dibunuh. Sampai sekarang aswaja itu paham ahli sunnah itu menjadi dominan, menjadi terkenal sampai sekarang. Dan Mu'tazilah itu nggak ada sekarang, karena ya itu tadi awalnya kan dikejar-kejar itu, mau dibunuh. Mana ada yang berani terang-terangan saya Mu'tazilah, dibunuh itu. Jadi secara organisasi nggak ada sekarang Mu'tazilah, nggak ada. Itu hanya pemikiran-pemikiran saja. Dan di Indonesia pun kayaknya juga nggak ada orang yang mengaku Mu'tazilah, nggak ada. Meskipun pemikirannya itu mirip-mirip Mu'tazilah, tapi secara terang-terangan mengaku Mu'tazilah nggak ada. Nggak berani kayaknya. Nanti takut diembargo gitu. Atau dicari. Iya, makanya itu. Kalau Pancasila itu kan hanya mengakui ketuhanan kan, ketuhanan yang Maha Esa. Mu'tazilah juga ketuhanannya yang Maha Esa.
Hanya yang membedakan itu di pemahaman atau penafsirannya, penafsiran tentang Tuhan. Jadi gini, ketuhanan yang Maha Esa, semua agama di Indonesia kan mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Hanya yang membedakan itu tafsirnya, pemahamannya. Kalau di Islam menggunakan pemahaman bahwa Tuhannya namanya Allah, punya sifat 20 yang wajib diketahui, 20 yang mustahil dan satu yang jaiz kayak gitu ya. Kalau di Kristen Tuhannya namanya ya kemudian pemahamannya menggunakan Trinitas itu, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Bunda Maria kayak gitu. Nanti kalau di Hindu itu beda lagi pemahamannya. Ya, terus ada pemahaman tentang dewa-dewa juga. Jadi mungkin ya kalau saya ibaratkan dewa-dewa di Hindu itu mirip dengan malaikat di Islam kayaknya. Peran malaikat di Islam kayaknya. Mirip-mirip itu. Dewa ya. Dewa-dewa itu mirip peran malaikat kalau di Islam. Justru malah di Islam kan lebih banyak lagi. Dewanya atau malaikatnya kan banyak banget. Kalau di Buddha sama ya. Ketuhanan yang Maha Esa juga, hanya pemahamannya atau penafsirannya beda. Tapi intinya semua agama yang ada di Indonesia itu mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa atau tunggal. Begitu, sederhananya itu. Lah iya, betul. Dan kalau kalian punya waktu luang gitu, serius gitu, itu menarik itu. Mu'tazilah itu pemahaman tentang ketuhanannya menarik. Mu'tazilah itu dikenal sebagai ahlu tauhid, orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Jadi ya itu mirip-mirip itulah. Kalau Tuhan itu ada dua nanti lah ya itu kan. Kayak gitu. Sampai Mu'tazilah itu gini, Tuhan itu kan azali. Tuhan itu kan zat yang azali ya, atau yang pokoknya sebelum alam semesta ada sudah ada duluan gitu. Iya, maha awal atau azali. Jadi sifat, halo, lagi kuliah Pak itu. Monggo monggo monggo. Jadi sampai Mu'tazilah itu gini, memahami tentang kalau di Aswaja itu kan ada pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan itu kan. Sifat Allah ada 20, yang tadi sifat 20, yang totalnya ada 4 berapa? 40 berapa, Pak? Masih ingat nggak pelajaran Aqidul Awam itu? Sifat wajib 20, jaizah 1, mustahilnya 20. Jadi berapa? 41. Totalnya. Iya kan totalnya kan 4. Sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1 kan. Itu di Aqidatul Awam kan. Masih ingat nggak Aqidatul Awamnya gimana bunyinya? Saya juga apa ya kemarin. Biasanya saya lupa, biasanya saya ingat atau biasanya saya lupa. Ya itu Allah wujud kita bako itu kan, Allah wujud kita. Itu kan sifat 20 ya. Nah, itu didebat loh oleh orang-orang Mu'tazilah itu. Iya, itu kan pemahaman ahli sunnah kan, ulama-ulama ahli sunnah. Itu yang didebat oleh orang Mu'tazilah. Iya sih. Makanya di Mu'tazilah itu nggak ada pelajaran tentang sifat 20 nggak ada. Kalau kita belajar kitabnya orang Mu'tazilah nggak ada itu sifat 20, sifat mustahil, wajib, mustahil, jaiz nggak ada. Termasuk itu sifat orang ahli sunnah itu kan melekatkan sifat kepada Tuhan itu yang didebat oleh orang Mu'tazilah. Jadi gini, argumentasinya gini,
Bahwa sifat itu kan sesuatu dipahami sebagai sesuatu yang melekat kepada zat ya, atau sesuatu yang melekat kepada esensi atau diri. Jadi Tuhan itu kan zat. Zat Tuhan itu kan azali. Sesuatu yang melekat kepada yang azali pasti azali juga gitu kan. Itu argumentasinya orang Mu'tazilah. Jadi di situ nanti akan ada dua keazalian, satu azalinya zat, satu azalinya sifat. Jadi itu tidak mungkin ada dua yang azali dalam satu hal itu. Itu yang menjadikan orang Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan itu. Kayak gitulah, ada argumentasi seperti itu. Ya silakan nanti kalian kalau punya kesempatan, punya lagi iseng gitu ya, atau itu menarik gitu belajar tentang Mu'tazilah. Ya setidaknya untuk menambah wawasan gitu kan. Menambah wawasan, mendekatkan diri kepada ternyata ada tafsir yang lain, ternyata ada tafsir yang beda-beda mengenai Tuhan gitu. Ternyata si ulama ini menafsirkannya begini, ulama ini menafsirkannya begini, ulama ini menafsirkannya begini. Tapi ya harus siap-siap keremut-keremut kepalanya. Kadang tidak ketemu kan? Iya gitu ya. Maksudnya tidak ketemu gini fiskal. Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang. Semua makhluk kan dikasih juga disayang. Iya. Semua makhluk berarti seluruh dunia. Tapi kenapa kadang kamu sih susah-susah kamu bisa terus malah ketemu kan? Bisa salah terus itu Tuhannya di mana itu pengasihnya penyayangnya. Nah makanya nggak ketemu karena kita mengkali tentang waktu tafsir ya gitu. Iya betul. Untuk menormalkan pikiran yang kadang mikir semua di luar nalar. Iya itu tadi betul. Termasuk itu ada di teologi modern ada argumentasinya teodisi. Teodisi namanya. Teodisi kalau nggak salah. Teodisi apa ya? Coba di browsing itu. Teodisi. Kalau pakai Inggris teodisi. Ketemu coba browsing coba. Ada nggak? Ketemu nggak Pak? Coba di browsing teodisi. Apa penjelasannya apa di situ? Ketemu? Ada lagi penjelasannya nggak? Itu tadi kan, itu mirip dengan yang tadi disampaikan itu. Kalau Tuhan itu maha pengasih, penyayang, kenapa ada bencana? Kenapa ada? Cerita kalau dipikir kayak enggak ngakal. Lah ya itu kan. Sama keturunan yang sudah diabadikan dalam Al-Quran itu kita nggak ada ketenangan karena kalau melas kalau saya kan lihat kasihan ya Pak. Iya betul. Kalau Tuhan itu maha penyayang, kenapa ada bencana? Kalau Tuhan itu maha pengasih, iya kan. Dan gini, masih ingat nggak sifat jais bagi Allah? Yang satu itu bunyinya apa bunyinya? Sifat jais bagi Allah, bukan sifat wajib, yang jais loh. Coba sifat jais bagi Allah apa? Itu itu yang wajib. Ada itu wajib, tidak ada itu mustahil, kebalikannya kan. Kalau yang jais cuma satu. Jaiz, Jaiz. Iya kan? Bahasa Arabnya itu tarku kulli mumkinin au fi'luhu.
tarku itu meninggalkan, kuli mungkin itu setiap yang baru atau mungkin itu ya. Sesuatu yang mungkin ada, mungkin bisa, mungkin iya, atau sesuatu yang baru selain dirinya lah, atau makhluk. Tuhan itu mau menciptakan makhluk atau tidak, itu terserah kayak gitu kan. Iya, dan bahasa Banyumas ya, bahasa kasar ya, Gusti Allah apa pola apa baik bebas. Gusti Allah arep pola apa bae bebas. Termasuk ke kita. Kita itu kan makhluk ya. Gusti Allah arep pola apa bae maring menungsa bebas, tidak ada yang tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang menjadi pertimbangan, bebas. Termasuk itu tadi. Ini memahami sifat jais itu tadi ya, bahwa ada orang yang katanya Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, tapi katanya ada orang, tapi ternyata ada orang yang kelaparan. Maha Pengasihnya di mana gitu? Ya kan terserah sana gitu kan. Loh, iya kok. Kenapa kamu ya terserah sana kok. Pengasih dan penyayang itu kan versi manusia. Pengasih dan penyayang versi manusia. Dan itu yang kadang berbeda. Kenapa, Bu? Lah ya itu makanya kan jadi perdebatan. Jadi pengasih dan penyayang versinya Allah itu beda dengan pengasih dan penyayang versinya kita. Kalau pengasih dan penyayang versinya kita kan kita minta doa, kita berdoa kepengen apa terkabul, ya kan? Kita sakit kepengen sembuh dikabulkan. Kita lapar kepengen makan, ada makanan, kan? Penyayangnya pengasih dan penyayang versi kita kan seperti itu. Tapi kalau pengasih dan penyayang versinya Allah kan beda lagi, terserah. Jadi Tuhan mau meneteskan sifat penyayangnya kepada siapa, ya terserah sana. Terus mau meneteskan sifat, mau menurunkan sifat kejamnya kepada siapa, kan terserah sana. Kita manusia tidak punya hak untuk intervensi, tidak punya hak untuk melarang, berkomentar, ataupun menolak, kan nggak bisa, nggak punya hak. Manusia itu ya bisa dibilang permainannya Tuhan itu, mainannya Allah itu. Jadi mau diperlakukan seperti apapun ya terserah. Manusia itu kan nggak punya kekuasaan apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya sampai ada itu tadi, muraqabah itu tadi. Ya kan, sampai ada muraqabah. Muraqabah tingkat tinggi itu betul-betul merasakan bahwa manusia itu tidak punya daya apa-apa. Semua digerakkan, dihembuskan, semuanya Allah, semuanya yang menggerakkan, yang menggerakkan, merusak, menciptakan dan sebagainya. Itu dari Allah semua. Ya terserah kan, Tuhan mau merusak alam ya terserah, alam itu punyanya Gusti Allah sendiri kok. Kenapa Ibu? Iya tapi kan kalau nggak diizinkan Gusti Allah kan juga nggak terlaksana juga gitu. Iya kan? Manusia mau merusak, tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki, kan nggak terjadi. Lah ya kan? Tapi manusia merusak kemudian terjadi kerusakan kan berarti kan diizinkan atau dikehendaki. Ya itu tadi. Manusia ya makhluknya Gusti Allah, alam ya makhluknya Gusti Allah. Terserah gitu kan. Terserah yang punya, ya gitu. Persoalan kenapa kita menjadi sedih, protes, atau tidak ridho, tidak rela itu kan bisikan setan itu tadi. Jadi ada bisikan pihak ketiga itu loh, yang menghembuskan supaya manusia itu was-was, ragu-ragu, protes, khawatir, kayak gitu. Itu sebetulnya hembusan dari pihak ketiga itu kan, pihak yang kita tuduh sebagai atau yang kita sebut sebagai setan itu tadi. Sederhananya, iya, betul. Kan yuwaswisu fi sudurinas itu tadi kan.
Yuwaswisu, waswis kan was-was itu. Setan itu kan membuat was-was. Waswis, 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 waswis. Bisikan setan membisikan ke dalam hati manusia. Iya begitu. Makanya di torikoh, kita kembali ke torikoh ya. Kalau di torikoh kan kita diajari untuk membersihkan hati. Membersihkan hati itu supaya dalam murokobah itu mudah itu. Membersihkan hati supaya murokobahnya mudah. Supaya lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal lewat murokobah itu tadi. Makanya di torikoh itu ajarannya atau pelajaran yang dipelajari di sana, ajarannya, amalannya, zikirannya, pengajiannya dan sebagainya itu kan tujuannya hanya untuk itu tadi membersihkan hati. Jadi membersihkan hati melalui, kalau di thariqah membersihkan hati melalui amalan zikir, la ilaha illallah, atau ada yang Allah Allah, itu di thariqah. Tapi kalau di Buddha itu membersihkan hatinya pakai meditasi. Pernah dengar meditasi? Kalau di Buddha Zen lebih keren lagi, menurut saya ya, keren menurut saya mas. Itu ada namanya koan. Coba di browsing itu koan. Kaon apa koan ya? Koan kayaknya. Kalau nggak koan ya kaon. saya sering bolak-balik gitu. Koan kayaknya kalau nggak salah. Buddha Zen. Coba ketemu nggak? Itu kalau di Islam kayak thariqah mirip. Kalau di thariqah itu kan pakainya zikir ya. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti setelah zikir akan mendapatkan atau mengalami pengalaman spiritual apa gitu kan. Nah, tapi kalau di Buddha Zen itu namanya koan. Itu koan itu pakai kata-kata itu. Kayak filsafat lah. Ketemu nggak coba? Coba Mbak browsing koan. Koan apa kaon? Saya lupa. Koan kayaknya kalau koan. Itu bunyi-bunyi koan itu asik-asik loh. Iya kan? Cerita atau pernyataan paradok yang iya, lah iya kan. Jadi sederhananya gini. Ada seorang murid datang ke gurunya, kemudian dia minta petunjuk untuk membersihkan hati itu kata tadi kan. Terus gurunya memberikan satu koan. Koan, ya nanti koannya itu harus dipecahkan. Itu berupa teka-teki itu paradok. Nah, untuk memecahkannya lewat meditasi itu. Misalnya bunyinya kan misalnya coba dengarkan tepukan sebelah tangan ya, coba dengarkan suara tepukan satu tangan kayak gitu misalnya. Coba contoh-contoh koan Mbak, saya lupa itu. Asik-asik itu paradoknya itu. Jadi tata cara atau media atau cara orang-orang guru-guru dalam mengajari murid-muridnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu berbagai macam, banyak caranya. Sehingga memunculkan banyak aliran, banyak perguruan, sampai memunculkan agama yang berbeda-beda. Itu kan tujuannya aslinya sama, itu tujuannya untuk memperkenalkan Tuhan kepada umatnya atau kepada muridnya. Ketemu Mbak koan, coba contohnya apa? Ya kan, suara tepukan, coba dengarkan suara tepukan satu tangan gitu kan. Anjing memiliki sifat Buddha. Lah ya itu kan, apalagi ada lagi nggak? Bukan angin, bukan bendera, pikiranmu yang bergerak. Lah ya kan, misalnya tadi ada teka-teki itu tadi, bukan angin bukan bendera tapi pikiranlah yang bergerak. Kan si murid bingung,
Nah, jawabannya untuk mencari jawabannya lewat meditasi itu. Coba kamu meditasi sebulan kayak atau seminggu gitu kan, sampai ketemu itu jawabannya. Kalau sudah ketemu, sowan lagi dia ke gurunya. Kalau sudah ketemu, nanti gurunya memberikan koan berikutnya kayak gitu. Dan seterusnya sana. Kayak gitu sampai menjadi sang Buddha itu tadi. Itu kalau di Buddha loh. Kan kita lagi cerita koan di Buddha itu, Buddha Zen. Kalau di Torikoh itu kan pakai pikiran, amalan, wiridan itu. Kayak gitu. Itu cara Kalau Tori itu banyak zikir ya. iya, medianya pakai zikir. Zikir la ilaha illallah bukan ketika memikir. Gede kalau mikir. Mbak aku ini nanti ditutup pikir, kalau pikir gitu ya. Itu yang Naksabandiah biasanya yang ditutup. Bahkan sampai pegang tasbihnya dua loh, kanan kiri gitu. Ini yang untuk bilangan satuan, ini untuk puluhan. Kan untuk sampai ke 1000 kan berarti ini kalau sudah 100, 100 ini satu, 100 ini satu lagi set kan. Ini sampai 10 kan berarti sudah 1000. Yaitu Tapi kan target dulu satu hari berapa ribu? iya 1000, 2000 apa ya? Ada 7000 kayaknya lah. Sini 2000, 1000, ada 7 titik kan, 7 titik yang ditembak, istilahnya ditembak dengan pikiran itu. Ada 7 itu. Ini agak sabul juga ya di sini sih memang. Jadi latifatul latifatul kolbi, latifatul roh kayak gitu kan. Sini terus di sini di sini di sini di sini di sini ada 7 titik. Jadi di sini 2000 tambah 1000 1 2 3 4 5 8 8.000. Makanya kan sampai tasbihnya 2 gitu. Begitu kuri-kuri, kura-kura. Tidak ada pertanyaan lagi. Pusingan, bagus. Saya dari awal sudah ini pelajaran memusingkan. Jadi Logika. memahami agama menggunakan logika, tapi ya tidak logika murni. Ada wahyunya juga, ada Al-Qur'annya juga kan. Jadi kita menggabung-gabungkan itu. Di Qur'annya begini, nanti di logikanya begini, di ilmu ininya begini, dan seterusnya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Tanda tanya sudah semua? Sudah. Berarti untuk besok tinggal kelompok berapa? 5 ya, 5 ya. Berarti pertemuan kita tinggal berapa? 2 lagi ya? Ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.